Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan kuat tekan mortar semen Portland. Sebelum kelompok kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dalam kelompok ini. Yang pertama Putri Ali, yang kedua Adela Eki, yang ketiga Rizky Julian, yang keempat Nabila Fahrani, yang kelima Ferry Ardiansyah, dan saya sendiri Sultan Dafa. Yang pertama, latar belakang. Mortar adalah adukan yang terdiri dari agregat halus atau juga disebut pasir, bahan perekat, dan air. Bahan perekat yang biasa digunakan antara lain semen Portland, pozolan, kapur, atau bisa berupa tras atau bata merah yang dihaluskan. Atau bahan khusus yang langsung bisa digunakan sebagai mortar setelah ditambah air. Fungsi mortar adalah sebagai matrik pengikat bagian penyusun suatu konstruksi bagi yang bersifat struktural maupun non-struktural. Penggunaan mortar untuk konstruksi yang bersifat struktural misalnya mortar pasangan batu belak untuk struktur pondasi, sedangkan yang bersifat non-struktural misalnya mortar pasangan batu bata untuk dinding pengisi. Next, guys. Yang kedua, dasar teori. Mengingat pentingnya mortar sebagai bagian dari konstruksi yang mengacu pada kuat tekannya, yaitu kemampuan mortar dalam menerima beban. Sama halnya dengan beton, kekuatan tekan mortar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor air semen dan kepadatan, jenis semen, jumlah semen, sifat agregat, dan juga umur mortar. Selanjutnya, menurut SNI 036825 tahun 2002, yang dimaksud dengan satu kekuatan tekan mortar semen Portland adalah gaya maksimum persatuan luas yang bekerja pada benda uji mortar semen Portland berbentuk kubus dengan ukuran tertentu serta berumur tertentu. Yang kedua, gaya maksimum adalah gaya yang bekerja saat benda uji kubus pecah. Yang ketiga, mortar semen Portland adalah campuran antara pasir kuarsa, air suling, dan semen Portland dengan komposisi tertentu. Yang keempat, pasir kuarsa adalah pasir yang mengandung mineral silika lebih dari 90% serta memenuhi persyaratan standar ASTM nomor C190. Yang kelima, air suling adalah air yang diperoleh dari hasil proses penyulingan air. Yang ketiga, yaitu maksud dan tujuan. Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan untuk melakukan pengujian kekuatan tekan mortar semen Portland untuk pekerjaan sipil. Tujuan metode ini adalah untuk yang pertama mengetahui cara pembuatan mortar dengan perbandingan komposisi campuran tertentu, yang kedua mengetahui langkah kerja pengujian uji tekan mortar, yang ketiga mengetahui nilai kuat tekan mortar dan kualitas mortar yang diuji. Yang keempat, peralatan. Peralatan yang dipakai pada uji ini yaitu yang pertama neraca dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh yang ditimbang. Yang kedua, gelas ukur isi 500 ml atau 1000 ml dengan ketelitian 1 ml. Yang ketiga, stopwatch. Selanjutnya, sendok perata atau spatula, alat pengaduk, sarung tangan karet,
air suling sebanyak kurang lebih 500 cm kubik, cetakan kubus yang berdimensi 5 kali 5 kali 5 cm, dan alat penumbuk atau pemadat, selanjutnya pasir silika atau Ottawa, dan yang terakhir meja leleh atau flow table. Selanjutnya benda uji yang kami pakai yaitu semen Portland sebanyak 500 gram. Yang keenam, prosedur pelaksanaan. A. Masukkan air pencampur berupa air suling sebanyak 30% dari berat semen ke dalam alat pengaduk. B. Masukkan benda uji sebanyak 500 gram ke dalam mangkok mengaduk. C. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan 140 kurang lebih 5 rpm selama 30 detik. D. Masukkan pasir silika atau Ottawa sebanyak 1.375 gram secara perlahan sambil mesin pengaduk dijalankan dengan kecepatan 145 kurang lebih 5 rpm selama 30 detik. E. Hentikan mesin pengaduk, kemudian naikkan kecepatan putaran menjadi F. Hentikan mesin pengaduk dan bersihkan penggira mangkok selama 15 detik. Kemudian biarkan mortar selama 75 detik. C. Aduklah mortar dalam mesin pengaduk dengan kecepatan pengaduk 285 kurang lebih 10 rpm selama 1 menit. A. Lakukan percobaan leleh dengan mengisikan mortar ke dalam cincin yang terletak di atas meja leleh. Cincin diisi dalam 2 lapis, di mana setiap lapis tidak dipadatkan dengan cara menumbuk sebanyak 20 kali. Ratakan permukaan mortar dengan sendok rata dan angkatlah cincin, kemudian getarkan meja leleh sebanyak 25 kali selama 15 detik. Ukur diameter leleh kurang-kurangnya 4 dan ambil harga rata-rata. Diameter leleh harus antara 100 sampai 115% dari diameter semula. Apabila diameter leleh yang disyaratkan belum didapat, ulangi langkah di atas dari butir A sampai I dengan mengubah kadar air. Setelah diameter leleh yang disyaratkan Setelah diameter leleh yang disyaratkan didapat, mortar dimasukkan ke dalam mangkok pengaduk dan jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan 185 kurang lebih 10 rpm selama 15 detik. 30 detik setelah selesai pengadukan, cetaklah mortar dengan cetakan 5 kali 5 kali 5 cm. Cetakan diisi dalam 2 lapis, di mana setiap lapis dipadatkan dengan penumbuh sebanyak 32 kali dan 4 putaran. Keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mencetak mortar tidak boleh lebih dari 2 menit. Ratakan permukaan mortar dengan sendok rata. Kemudian simpan di dalam moist kabinet selama 24 jam. Bukalah cetakan dan rendamlah mortar dalam air bersih. Kemudian periksalah kekuatan tekan mortar dengan mesin tekan sesuai dengan umur yang diinginkan. Biasanya pada umur 3, 7, dan 28 hari. 7. Data percobaan. Dari percobaan yang dilakukan, didapatkan data sebagai berikut, yaitu ada 3 sampel dari tanggal dibuat dan juga ada tanggal tesnya. Ada umur dalam hari, berat dalam satuan gram, beban dalam satuan kilonewton, beban dalam satuan kilogram, dan yang terakhir kuat tekan dalam satuan kilogram per sentimeter kubik. Ya, dari data hasil percobaan, untuk mengolahnya maka dibutuhkan perhitungan. Yang pertama, rumus pertama adalah kekuatan tekan mortar, yaitu P dibagi A, di mana P adalah beban maksimum dalam kilogram dan A adalah luas permukaan benda uji dalam sentimeter persegi. Rumus selanjutnya adalah untuk menentukan bobot isi mortar, yaitu BM dibagi V, di mana BM adalah berat mortar dalam kilogram dan V adalah volume benda uji dalam sentimeter
cm kubik. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan data di atas dan menggunakan rumus yang telah disebutkan, maka pada berat 274,5 gram, kuat tekan uji sebesar 121,2 kg per cm persegi. Dan pada berat 273,2 gram, kuat tekan benda uji sebesar 121,2 kg per cm persegi. Pada berat 286,6 kg, kuat tekan benda uji sebesar 160 kg per cm persegi. Ya, dari data tersebut dan perhitungan, ditarik kesimpulan dari hasil perbandingan kuat tekan mortar dan berat benda uji pada praktikum di atas, diperoleh nilai rata-rata kuat tekan mortar pada 8 hari adalah 134,133 kg per cm persegi. Berikutnya ada dokumentasi. Di sini terdapat gambar-gambar yang digunakan saat uji, yaitu mortar setelah dilepas, lalu ada alat pengujian, lalu ada cetakan mortar 5x5x5. Contoh soal. Dari tabel data hasil uji kuat mortar di bawah ini tentukan kuat uji mortar sampel A dan B. Yang pertama ada sisi, luas dalam satuan cm kubik, volume cm. Salah. Ulang, Far. Contoh soal. Dari tabel data hasil uji kuat mortar di bawah ini tentukan kuat uji mortar sampel A dan B. Yang pertama ada sisi, luas dalam satuan cm persegi, volume dalam satuan cm kubik, berat satuan kilogram, tekanan maks kilogram per F. Next. Jawaban. Sampel A. 1. Luas penampang A sama dengan S pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25 cm persegi. Yang kedua ada volume benda uji sama dengan S pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Yang ketiga ada bobot isi mortar sama dengan berat per volume sama dengan 0,25 kg dibagi 125 cm kubik sama dengan 0,002 kg F per cm kubik. Keempat ada kuat tekan sampel A sama dengan P per A sama dengan 1591,37 kg dibagi 25 cm persegi sama dengan 63,6548 kg F per cm persegi. Jawaban sampel B. 1. Luas penampang sama dengan S pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25 cm persegi. Yang kedua ada volume sama dengan S pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Yang ketiga ada bobot isi mortar sama dengan berat per volume sama dengan 0,21 kg dibagi 125 cm kubik sama dengan 0,00168 kg F per cm kubik. Yang keempat ada kuat tekan sampel B sama dengan P per A sama dengan
1.220,80 kg dibagi 25 cm persegi sama dengan 48,832 kg F per cm persegi. Kesimpulan dari hasil analisis dan perhitungan di atas. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Kuat tekan beton. Sampel A sama dengan 63,6548 kgf per cm persegi. Sampel B 48,832 kgf per cm persegi. Yang kedua, nilai bobot isi mortar sampel A 0,002 kg per cm kubik. Nilai bobot isi mortar sampel B 0,00168 kg per cm kubik. Jadi, besar kecilnya kuat tekan mortar tergantung dari beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor air semen, umur, perbandingan komposisi antara agregat halus dan bahan perekat, dan lain-lain. Berikut daftar pustaka. Ya, sekian dari kelompok kami, A2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.